Empat remaja di Kota Medan menjadi korban penyerangan komplotan geng motor di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan pada Minggu 17 Oktober dini hari. Sepeda motor serta barang berharga lainnya ikut dirampas. Keempat korban diketahui bernama Teguh Imansyah, 19 tahun, Muhammad Zulfan, 19 tahun, Abdillah, 17 tahun, dan Zulkifli, 20 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Alfian Syah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Alfian Syah. Halo. Ya. Alfian Syah, bisa Anda jelaskan kapan kejadian penyerangan geng motor tersebut dan bagaimana untuk kronologinya? Ya, baik rekan Firda dan juga Alfian, bisa Anda jelaskan kapan kejadian penyerangan geng motor tersebut dan bagaimana kronologinya? ya, baik rekan Firda dan juga pemirsa di rumah. Ya, kejadian penyerangan geng motor ini terjadi pada hari Minggu dini hari, sekitar antara pukul 3 sampai pukul 4 pagi. Kejadiannya tepat di simpang Jalan Sudirman, Kecamatan Medan Baru, tepatnya di dekat rumah dinas Gubernur Sumatera Utara di Ramayadi dan juga rumah Wali Kota Medan Bobi Nasution. Selain itu, kawasan tersebut dikenal juga sebagai kawasan perumahan dinas dari beberapa pejabat tinggi di Sumut ataupun di Kota Medan. Baik, rekan Firda. Bagaimana untuk kejadiannya sendiri, kronologinya? Apakah tadi juga saya mendapatkan visual bahwa ada rekaman CCTV yang menampilkan kronologi kejadian tersebut? Ya, untuk kronologis kejadian tersebut pada malam itu, korban bersama 6 orang temannya sedang melintas di lokasi tersebut menuju ke rumah masing-masing. Namun saat tiba di perjalanan, naas mereka bertemu dengan komplotan geng motor yang berjumlahnya sekitar puluhan orang. Ketika bertemu, geng motor ini langsung menabrakkan kendaraan yang dikendarai oleh korban bernama Teguh. Korban pun ketika itu jatuh. Ketika jatuh, para geng motor ini langsung menganiaya korban bersama rekannya. Dan setelah dianiaya, sepeda motor korban beserta dompet dan juga handphonenya langsung dilarikan oleh komplotan geng motor ini. Baik, rekan Firda. Lantas bagaimana saat ini kondisi dari para korban sendiri setelah mendapatkan tindakan anarkis dari komplotan geng motor di Medan? Ya, setelah dianiaya, kondisi korban sendiri sempat mengalami luka-luka dan lebam di sejumlah wajah. Ketika setelah di kejadian, mereka langsung dibawa lari ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan medis. Hingga kini kondisi korban masih mengalami luka dan juga ada bekas aniaya di sekitar wajah. Baik, rekan Firda. Kemudian Alfian Syah, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini tindakan dari pihak kepolisian sendiri terkait adanya komplotan geng motor yang menganiaya 4 korban? Ya, berdasarkan keterangan dari Kapolsek Medan Baru, AKP Uli Lubis, mereka menyebutkan bahwasanya saat ini telah menerima laporan dari korban akibat penganiayaan dan perampokan geng motor. Saat ini polisi sedang melakukan penyisiran lokasi dan memeriksa sejumlah CCTV yang berada di rute yang dilewati oleh para geng motor ini. Baik, rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang korban bernama Teguh Imansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Begitu di simpang Sudirman ujung, dimpala sama gerombolan geng motor nih.
begitu jumpa kereta saya langsung ditabrakkan. Di situ muka dia terjatuh, muka ditumbuk pakai batu, dipukulin rame-rame, terus dibatu-batuin lah badan. Akhirnya dompet sama HP hilang, kereta hilang. Begitu warga langsung rame-rame nolongin kami. Ya udah di situ warga yang bantuin kami, langsung buat laporan lah ke Polsek Medan Baru. Sebelumnya sempat melawan nggak? Nggak sempat melawan. Kalian ada berapa orang kemarin di jalan? Ada 6 orang, 2 kereta. Itu semua diajar sama geng motor? Iya, cuman 1 kereta aja, 1 kereta lagi udah sih lolos. Mukulin kami di pokoknya pas udah dipukulin di bawah HP, barang juga semua, dompet, HP, baru kereta lah di mana itu. Pas dimukulin kami ada senjata tajam, badan saya terkena luka senjata tajam di sini.